Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W ini. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini untuk ilmu tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan ya, semoga untuk ilmu tajwidnya bisa langsung dipahami dengan mudah. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Qurannya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Qur'an guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya semoga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di dalam video ini juga telah kami cantumkan beberapa produk ya. Mana tahu nanti Bapak dan Ibu minat untuk membelinya, silahkan langsung diklik saja di bagian produk yang telah kami cantumkan di dalam video ini. Di antaranya ada buku-buku tajwid, kemudian ada Al-Quran yang telah kami pilihkan ya, yang kami pikir Al-Quran tersebut dapat membantu untuk mempercepat agar bisa lancar di dalam membaca Al-Quran. Nah, silakan dilihat-lihat di bagian produk yang telah kami cantumkan, mana tahu nanti minat untuk membelinya. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami guna untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-49. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Ali Imran ayat yang ke-49. Karena kemarin pada surah Ali Imran kita bagi menjadi beberapa bagian ya pada ayat yang ke-49 ini supaya durasi video tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan.
Yang pertama di sini ani. Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W ini. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Di sini kita berjumpa nih dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid. Nah, maka dia hukumnya gunnah musyaddadah. Namun bagi yang masih pemula yang belum memahami tentang hukumnya idgham, supaya tidak keliru, tidak sampai salah dalam menentukan hukum, maka kita perlu melihat sebelah sininya nih. Ini kan huruf nun bertasydid nih. Kalau sebelah sininya ini nggak ada di sini nun sukun, nggak ada di sini tanwin, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah, begitu. Supaya tidak keliru begitu. Supaya tidak keliru dengan hukum idgham nantinya begitu. Maka ini hukumnya gunnah musyaddadah ya. Di sininya nggak ada kan di sini nun sukun, nggak ada kan di sebelah sininya tanwin. Berarti nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Maka ini kita gunnahkan. Jadi di bagian an-nya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak ya. Kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Anni akhluqu lakum, seperti itu. Kemudian ni dibaca panjang. Ni dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya itu namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa berubah menjadi mad jaiz munfasil seperti itu? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus satu yang warna hitam dulu. Cara kita untuk memahami rumus satu yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, rumus satu warna hitam ya, perhatikan ya. Ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun di situ ada baris kasroh ya, ada harokat kasroh atau tanda baca kasroh yang baris miring tuh. Kemudian di atasnya itu ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki baris kasroh itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal ya, supaya tidak salah gitu. Jadi cara kita memahami secara keseluruhan rumus satu yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya sukun dulu. Sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki baris kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Jadi berarti dapat kita pahami ya, ada 2 syaratnya, ada huruf ya sukun dan ada huruf yang memiliki baris kasroh seperti itu. Nah, contoh kayak gini. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Jika sebelah sininya nih ada huruf yang memiliki baris kasroh ini, baris 1 di bawah huruf. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki baris kasroh ya, harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga ni kita baca panjang. Ni kita baca panjang mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus satu yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata. Jadi dalam 2 kata yang berbeda atau di lain kalimat begitu. Jadi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di lain kata atau di lain kalimat ya, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu boleh dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Walaupun ada juga yang membacanya itu dengan panjang 2 harokat. Jadi nanti kalau ada dengar orang baca mad jaiz itu dengan panjang 2 harokat, atau dengar rekaman murotal, dengar ada syekhnya baca dengan 2 harokat mad jaiznya gitu, jangan disalahkan kayak gitu. Karena ada yang membolehkan dibaca dengan 2 harokat. Kita panjangkan. Anni akhluqu lakum. Bagi yang masih bertanya-tanya mungkin ya, ini kok tadi dikatakan hamzah nih, bukan kayak ini alif. Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif itu ada tanda bacanya, ada barisnya.
Ya, ada harokatnya. Huruf alif itu kalau ada tanda bacanya maka dia huruf hamzah, bukan huruf alif, seperti itu. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini nih. Nah. Kemudian di sini mim sukun setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya, ingat ya kalimatnya setiap bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada mim sukun atau di mana ada mim mati, maka di situ terjadi hukum tajwid. Dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Cuman hukum mim sukun itu dia lebih ringkas gitu. Cuman ada 3 bentuk hukum. Nah, sedangkan ini di sini ada mim sukun setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan yang di kotak nomor 2. Di situ ada bacaannya idgham mimi. Jadi kalau ada mim sukun, ada huruf mim nih, huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, mim sukun atau mim mati. Mim sukun bertemu sebelah sininya huruf mim. Ini mim sukun, sebelah sininya huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Maka kita bacanya itu kita dengungkan, disertai dengan dengungan ya, digunahkan. Jadi bagian kumnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak ya, kira-kira sepanjang 2 harokat. Nah, dipanjangkan gitu ya. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf to. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Coba perhatikan huruf to. Huruf to termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf to. Dikarenakan huruf to ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah atau idgham syamsi. Nah, itu maksudnya sama saja. Cuman biasanya itu kalau di Indonesia itu ya lebih terkenal biasanya itu dengan sebutan alif lam syamsiyah. Karena huruf lamnya itu dibaca idgham syamsi. Lamnya disebut lam syamsiyah. Minati dibaca panjang. Kenapa kok ti dibaca panjang? Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung latihan tanpa bantuan media gambar ya. Penjelasannya samalah dengan ini tadi. Kalau ini tadi kan dia berubah menjadi mad jaiz, pada awalnya mad tabi'i. Tapi kenapa kok ni ini dibaca panjang? Sama dengan ti ini penjelasannya. Kenapa kok ti ini dibaca panjang begitu? Sama dengan ni penjelasannya. Kenapa kok ti dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada baris kasroh nih. Maka huruf yang memiliki baris kasroh nih, tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Sehingga ti dibaca panjang. Mad to di'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam kalau pada media gambar tadi itu. Minat dini kahayati toiri fa'ang. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini baris fathah. Perhatikan media gambarnya. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, sudah diperhatikan ya polanya di situ. Ada huruf ya sukun sebelumnya baris fathah, maka itu adalah huruf lin. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada baris fathah. Nah, ada huruf ya sukun sebelumnya baris fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Maka kita baca lunak lembut. Kahayati toiri fa'ang. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf to, sama dengan di atas ini tadi ya. Sama kan alif lam bertemu dengan huruf to, apa hukumnya? Alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kemudian di sini ada huruf ya sukun sebelumnya baris fathah, ini ada huruf ya sukun sebelumnya baris fathah. Ini ada huruf ya, ada tanda sukun sebelumnya baris fathah. Sama juga dia, huruf lin. Tadi sudah kami jelaskan ya, jadi media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung latihan tanpa bantuan media gambar. Huruf ra memiliki baris di bawah nih ya, harokat kasrah atau tanda baca kasrah atau baris kasrah, maka huruf ra ini dibaca tarkik, baca tipis. Toiri fa'au, ditipiskan gitu. Di sini ada nun sukun, setelahnya huruf fa.
Perhatikan dulu media gambar di samping. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin ya, atau tanda baca tanwin atau baris tanwin. Dan seperti yang kita lihat pada media gambar, bahwasanya tanda baca tanwin itu bentuknya itu ada 3. Nomor 1 itu baris 2 miring di atas huruf, itu namanya fathatain ya. Fathatain atau tanwin fathah atau fathah tanwin, itu maksudnya sama saja, yakni fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain, dan yang satunya lagi dhammatain. Jadi gini, kalau kita baca Al-Quran itu, setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya, seperti itu. Contoh kayak gini. Di sini ada nun sukun, ada huruf nun, ada tanda sukun. Nah, terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikan huruf setelahnya. Nun sukun, setelahnya di sini huruf fa. Nah, huruf fa inilah huruf apa yang harus kita ketahui. Seperti yang kita lihat pada media gambar, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka huruf-hurufnya harus kita hafal. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf fa itu dia masuk pada ikhfa hakiki ausat. Karena dari segi makharijul huruf, antara huruf nun dengan huruf fa itu dia letaknya itu di tengah. Di tengah-tengah dia, tidak jauh juga tidak dekat gitu. Nah, maka dikatakan ikhfa hakiki ausat. Maka cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar, kemudian didengungkan, digunahkan gitu ya. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya kita baca samar. Kemudian disertai dengan dengungan, disertai dengan gunah. Jadi ini kita baca fa'au. Di bagian au-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak kira-kira sepanjang 2 harokat. Jangan dibaca fa'an. Jangan dibaca jelas gitu, disamarkan. Fa'anfukhu fi dibaca panjang. Untuk di sini juga media gambar tidak kami tampilkan lagi. Pasti sudah tahu ini. Kenapa kok fi dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Pasti sudah tahu Bapak Ibu. Penjelasannya sama dengan ini, sama gitu. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini, ada baris kasroh, ada harokat kasroh nih ya, baris miring di bawah. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya sebelah sininya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Misalnya fi dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Fihi fayaku, ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping, perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 2 warna hitam. Pada rumus 2 yang warna hitam, di situ kan dapat kita lihat itu ya, ada huruf ya ada huruf waw sukun, mohon maaf, ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum huruf waw sukun atau huruf waw mati, di situ ada harokat dhammah, ada baris dhammah. Di bawah baris dhammah di situ ada titik-titik kan? Titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris dhammah itu tadi. Jadi kalau kita memahaminya dari awal, maka cara kita memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf waw sukun. Baca Al-Quran bertemu huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ada waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yaitu harokat dhammah tersebut dibaca panjang begitu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Di sini ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih. Ada huruf yang memiliki harokat dhammah nih ya. Nih, harokat dhammah ini namanya nih tanda baca dhammah atau baris dhammah. Ada waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Senyaku dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Fayakunu tayram. Tanwin, mohon maaf di sini dulu ya. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada baris fathah. Nah, masih ingat enggak kalau ada huruf ya sukun sebelumnya baris fathah nih? Harokat fathah. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, samalah dengan ini tadi. Dengan ini ya, mohon maaf, dengan ini ya. Samalah dengan ini ya. Nah, adalah huruf lin yang kita baca lunak ya. Ada huruf ya sukun sebelum baris fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Toyram, huruf ra memiliki
kalau dia memiliki baris di atas ya, memiliki baris di atas, memiliki tanda baca di atas ya, maka huruf ro dibaca tafkhim. Nah, ini huruf ro kan tanda bacanya di atas, ada ini baris 2 nih ya. Pokoknya kalau huruf ro kalau memiliki tanda baris di atas seperti ini dibaca tafkhim, dibaca tebal. Sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas, tebalkan huruf ro-nya. Toirom, tanwin setelahnya huruf ba. Tadi sudah kami katakan ya, setiap ada nun sukun atau setiap ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid. Tanwin setelahnya huruf ba. Huruf ba ini huruf apa? Kita lihat. Huruf ba itu masuk pada huruf iqlab. Jadi huruf iqlab cuma satu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya iqlab. Maka cara membacanya dengan cara merubah menjadi huruf mim nih. Makanya di sini dikasih mim kecil nih. Nah, maka ini kita baca toirom. Jangan dibaca toiron, ron, jangan, tapi rom. Kemudian didengungkan atau digunahkan ya. Jadi bagian romnya itu, suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Toirom, nah, kita dengungkan, kita gunakan rom. Nah, kemudian cara membaca iqlab ini ya, ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama ya. Akan tetapi dulu ketika kami belajar dengan guru-guru kami, maka cara membaca iqlab ini dengan menempelkan kedua bibir ya, rapat gitu, tapi jangan ditekan, tempelkan saja, jangan ditekan gitu. Toirom biiznillah. Ini kita baca nillah, jangan dibaca nillah, jangan. Nah, di sini ya orang tuh yang sangat sering salah ya. Ketika membaca lafaz Allah tuh kalau sebelumnya ada baris kasroh ini sering salah. Sering ditebalkan begitu kalau yang nggak paham tajwid itu. Jadi gini, kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap kita bertemu dengan lafaz Allah, ini ada lafaz Allah di sini ya. Jika sebelum lafaz Allah sebelah sininya ini ada baris kasroh, ada lafaz Allah, sebelumnya ada baris kasroh nih, baris di bawah nih, maka lafaz Allahnya itu huruf lam jalalahnya itu kita baca kita baca tipis, kita baca tarkik, sehingga kita baca nillah, jangan dibaca nillah, biiznillah, jangan, tapi dibaca biiznillah seperti itu ya, tipis gitu ya. Nah, yang menipiskan lafaz Allah ini baris di bawahnya ini begitu. Jadi kalau baca Al-Qur'an itu kita lihat kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada baris di bawah ya, maka lafaz Allahnya dibaca tipis, baca tarkik huruf lam jalalahnya. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Nah, perhatikan media gambar di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam nih. Sedangkan huruf lam ini termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah kan. Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf lamnya kita baca itu kam. Biiznillah. Kemudian ini kita baca nillah. Lafaz Allahnya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Jadi kalau misalkan kita berwaqaf di huruf H, maka nillah menjadi mad arid li sukun. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf H ini, biiznillah dan seterusnya langsung kita baca, kita wasolkan langsung, maka dia tetap menjadi mad tabi'i. Tapi karena tadi kita membacanya berwaqaf di huruf H, maka ini menjadi mad arid li sukun begitu. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa menjadi mad arid li sukun gitu? Sebabnya apa gitu kan? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Jadi ini kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf seperti rumus 3 yang warna biru, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang disukunkan, berubah menjadi mad arid li sukun. Huruf yang disukunkannya huruf H. Biiznillah, lah akan bertemu dengan huruf H yang disukunkan. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kita membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu kita harus memilih panjangnya mad arid li sukun itu. Kalau dibaca dengan panjang 2 harokat ya semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 2 harokat. Kalau 4 ya semuanya 4 gitu. Gak boleh selang-seling, harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan huruf H. Ini kalau kita berwakaf di huruf H kita baca biiznillah. Jangan dibaca biiznillahi, jangan. Tapi dibaca biiznillah seperti itu. Huruf H disukunkan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf, kita itu berhenti
di huruf yang tidak dibaca panjang. Nah, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita berhenti kita di huruf H. Untuk di sini kan huruf H ini nggak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan begitu. Sehingga ini kita baca biiznillah. Kemudian di sini ada tanda wakaf, ini namanya wakaf jaiz. Tandanya seperti ini. Jadi maknanya itu boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini terserah kita. Mau berhenti di wakaf ini ya, wakaf yang tandanya jim kecil seperti ini juga silakan. Tidak berhenti juga tidak apa-apa gitu. Terserah kita sebagai pembaca. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayram biiznillah. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.